Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Baik, selamat pagi kepada Romo Ramani yang saya hormati, upasaka-upasika yang budiman, ibu bapak, saudara-saudari sedama, serta khususnya seluruh siswa-siswi sekolah Dharma Widya yang saya banggakan. Pertama-tama terimalah salam dalam Dhamma, terpujilah para Buddha, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Piawadi dalam Dhamma Class pada kesempatan yang berbahagia ini. Senang dan berbahagia, tentunya kebanggaan pula dapat berjumpa, dapat bertatap muka dan berkomunikasi meskipun kita melalui gadget dan media sosial kita masing-masing. Mudah-mudahan diskusi ini tidak kehilangan esensinya, tidak kehilangan manfaatnya, meskipun kita dibatasi oleh jarak dan waktu mungkin. Sahabat-sahabatku sekalian, dengan bangga saya dapat menyebutkan bahwa Dhamma Class Dharma Widya konsisten dalam belajar dan semangat di dalam Dhamma. Begitulah sebuah jargon yang selalu kita ungkapkan dalam setiap pertemuan. Dhamma Class Sekolah Dharma Widya yang terus-menerus kita lakukan dan kita tayangkan sampai saat ini. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang baik ini dalam tema Dhamma Class di pertemuan kali ini kita mengangkat sebuah judul Don't Be Angry atau Jangan Marah, begitu bahasanya. Mengapa dalam judul ini sudah diperingatkan bahwa jangan marah? Bukan berarti nanti dalam diskusi kita akan saling mengejek dan menjatuhkan. Tetapi sebaliknya sahabatku sekalian, hasil diskusi ini mudah-mudahan kelak akan membawakan sebuah pengetahuan tambahan buat kita, bagaimana kerugian dan bagaimana hal-hal yang tidak baik menimpa kita apabila kita sering marah-marah begitu, ya. Dan di sini menyangkut tentu dengan rasa kesabaran, teman-teman sekalian. Mungkin sebelum kita lebih lanjut membahas ini, sebelumnya teman-teman mungkin rata-rata akan memberikan ungkapan bahwa kemarahan adalah sebuah hal yang manusiawi, sebuah wujud sikap yang normal katanya begitu. Dan saya sangat setuju dengan pendapat ini. Namun sahabatku sekalian, perlu kita ketahui bahwa marah yang bersifat manusiawi tidaklah berlebihan, tidaklah ditunjukkan dengan cara-cara yang tidak baik, di tempat yang tidak sesuai, di waktu yang tidak tepat, dan tentu dengan porsi yang begitu berlebihan. Marahlah dengan elok, begitu bahasanya. Saya tidak muluk-muluk mengharapkan setelah diskusi ini berlangsung, saya tidak berharap bahwa Anda semua akan kehilangan rasa marahnya sama sekali. Saya yakin dan saya paham itu bukanlah hal mudah. Itu menjadi PR dan menjadi tugas kita berkesinambungan untuk esok dan seterusnya, begitu bahasanya. Namun di sini yang saya ingin sampaikan adalah bahwasanya semoga setelah sharing ini berakhir, kita akan menjadi lebih paham dan kita akan memiliki kemampuan lebih untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan amarah kita. Hingga sebuah istilah, bukan manusia yang dikendalikan oleh amarahnya, tapi kita sebagai manusia sepatutnya mengendalikan emosi dan amarah di dalam diri. Kira-kira seperti itu. Nah, di dalam Owada Patimokkha, sahabat sekalian, ada sebuah syair yang bunyinya kira-kira begini. Kanti paramang tapo titikang, nibanang paramang wadanti Buddha. Yang berarti bahwa kesabaran adalah merupakan sebuah praktek meditasi atau samadhi yang paling tinggi. Sang Buddha saat itu menyatakan demikian. Dan nibbana adalah tujuan tertinggi. Demikianlah sabda para Buddha. Hal ini disampaikan di hadapan 1250 orang arahat, sahabatku sekalian. Di hadapan para biku yang sudah memiliki tingkat kesucian tertinggi. Mereka mencapai tingkatan arahata Magadanpala. Disampaikanlah hal ini di hadapan beliau-beliau yang datang saat itu tanpa diundang atau biasa kita kenal dengan peringatan Magha Puja. Berkunjungnya 1250 orang biku tanpa diundang dan mereka adalah seorang arahat. Dan ketika itulah Owada Patimokkha dibabarkan. Dan betapa luar biasanya sahabatku sekalian.
Di hadapan arahat saja yang jumlahnya ribuan saat itu, guru agung kita masih memesankan bahwa kesabaran begitu penting. Apalagi untuk kita sebagai umat awam, sebagai perumah tangga yang baik. Ingat, kesabaran tidak memiliki batas. Ingat, mengapa saya ingatkan ini? Karena sebagian besar dari kita seringkali mengucapkan bahwa kesabaran kita tuh ada batasnya. Kesabaran saya ada batasnya dan lain-lain sebagainya. Padahal sahabatku, yang memiliki batas bukanlah kesabaran, tetapi sahabatku sekalian, perlu kita ketahui kesabaran itu bagaikan sebuah air. Kita ketahui pula bersama bahwa air tidak memiliki masa habisnya, begitu bahasanya. Bumi kita begitu kaya akan air, begitu pula kesabaran. Yang memiliki batas bukanlah air, bukanlah kesabarannya, tetapi diri kita sebagai wadah, sebagai sebuah kapasitas begitu. Semakin kita sering melatih kesabaran, semakin sering kita melatih bahwa kita harus menjadi orang-orang yang tidak terpancing oleh amarah, maka kapasitas penampungan air kita akan semakin besar. Bagaikan air yang berada di sebuah gelas kecil akan meningkat dalam sebuah gelas yang cukup besar, akan meningkat kembali dengan ember yang begitu besar hingga menjadi lautan yang menampung begitu banyak air. Dan demikianlah diri kita, sahabatku sekalian. Kesabaran akan membawa kebahagiaan bagi siapapun yang melatihnya dan menjadikan itu sebuah salah satu kebiasaan dalam kesehariannya. Sabar bukan berarti kita lemah, sahabatku. Tapi sabar adalah bentuk pengendalian diri. Dari nafsu-nafsu kita untuk emosi, untuk marah, untuk dendam dan lain sebagainya. Tidak mudah tersulut dan tidak mudah terpancing hal-hal yang mungkin membuat kita tidak senang. Kira-kira seperti itu. Maka teman-teman sekalian, di sini saya memiliki sebuah kisah yang unik. Mungkin sahabatku pernah melihat atau pernah mendengar kisah ini mengenai seekor ular dan tukang kayu. Singkat cerita sahabatku, seorang tukang kayu mengerjakan pekerjaannya saat itu hingga larut malam. Sampai pada akhirnya dia lelah, dia kembali ke rumah tanpa membereskan perlengkapan atau alat-alat yang digunakan untuk memotong kayu. Tanpa disadari oleh tukang kayu tersebut, ternyata di sebuah gudang yang setiap hari dia datangi untuk bekerja, hiduplah seekor ular besar yang menjadi penguasa di situ. Dan ketika suatu malam, hampir setiap malam ular ini akan keluar untuk melihat, untuk mengecek dan memastikan bahwa area kekuasaannya aman dari gangguan makhluk-makhluk lain. Karena dia merasa bahwa dia adalah penguasa saat itu. Dan tanpa disadari sahabatku sekalian, ular ini melata dan dia berkeliling gudang itu. Sampai pada akhirnya ternyata dia mengelilingi atau dia melata di atas mata gergaji. Mata gergaji yang kebetulan ditinggalkan oleh sang pemilik, si tukang kayu tadi, karena sudah kelelahan dan tidak sempat untuk membereskan. Apa yang terjadi? Perut dari ular ini terluka. Dan tanpa pikir panjang, karena dia merasa bahwa dia terluka, bahwa dia merasa bahwa dia disitulah yang paling hebat dan paling berkuasa, dia tidak senang. Dia emosi, dia marah, dia memuncak saat itu. Apa yang dia lakukan? Dia tidak mengecek kembali siapa yang melukainya. Namun apa yang dilakukan? Dia langsung menyerang gergaji itu. Dia serang dengan pertama kali dia gigit. Bayangkan sahabatku sekalian, sekuat apapun ular yang ada di dunia ini ketika menggigit sebuah mata gergaji, siapa yang paling kuat? Ya, habislah saat itu. Bibir atau mulutnya terluka parah. Namun dengan terluka mulutnya itu, si ular tidak patah semangat. Dia tidak nyerah saat itu. Apa yang dilakukan? Semakin memuncak emosinya. Maka si ular kembali mengumpulkan tenaganya dengan sisa-sisa racun yang dia masih miliki di mulutnya. Dia kembali menyerang gergaji itu. Dan yang terjadi, semakin terluka mulutnya. Karena mulutnya sudah tidak bisa digunakan untuk menyerang. Dan terakhir yang dia lakukan, karena badannya besar, sahabatku sekalian, dia melilit gergaji itu. Dengan sekuat tenaga dia mengharapkan bahwa dia akan musnah. Karena dia berani menyerang saya, berani melukai saya hingga mulut saya tidak bisa digunakan kembali. Dia lilit. Setelah dia lilit dan teman-teman semua sudah bisa membayangkan. Apa yang terjadi? Ular ini mati dengan kondisi tubuh yang terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Betapa kagetnya si tukang kayu ketika esok hari dia kembali memasuki gudang tersebut dan melihat ada bangkai ular yang mati mengenaskan. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, Bapak Ibu yang saya hormati tentunya,
Terkadang kita di sini harus mengingatkan diri kita bahwasanya apa? Kisah ular tadi melambangkan hal-hal buruk yang bisa saja terjadi kepada diri kita, kepada saya dan kepada Anda semua ketika kita dikendalikan oleh emosi dan amarah di dalam diri. Bukan kita mengendalikan, tapi kita dikendalikan. Endingnya kita bisa tahu. Banyak sekali teman-teman sekalian, hal-hal yang tidak diinginkan terjadi hanya karena emosi sesaat. Hubungan orang tua dengan anak yang sudah terjalin puluhan tahun mungkin bisa kandas dalam hitungan menit hanya karena emosi. Hubungan persahabatan yang sudah terjalin sejak kecil seketika hilang saat itu, seketika hancur saat itu hanya dengan emosi. Maka disinilah sahabat-sahabatku sekalian, penting sekali untuk mengendalikan emosi di dalam diri. Jangan sering marah-marah, begitu loh bahasanya. Jangan gampang terusik dan mendendam. Itu akan membawa penderitaan buat kita. Maka terakhir yang ingin saya sampaikan, di dalam Agatha Winaya Sutta, sahabat-sahabatku semua, Sang Buddha pernah berpesan ada 5 hal yang mampu mengalahkan kebencian atau kemarahan di dalam diri terhadap objek apapun itu. Yang pertama adalah mengembangkan metta. Apa itu metta? Kita sejak dari dulu seringkali diajarkan. Metta merupakan sebuah landasan cinta yang begitu mendalam. Sebuah motif awal ketika melihat makhluk-makhluk lain bahwa ada timbul rasa cinta di situ. Ada timbul keinginan untuk mereka tidak menderita. Bukan hanya kita ingin melindungi, tapi kita juga ingin membuat mereka berbahagia. Timbul muncul motif seperti itu dari dalam hati. Ketika metta itu sudah ada di dalam hati dan sanubari kita masing-masing, maka yakinlah sahabatku sekalian, kebencian dan amarah akan sedikit demi sedikit berkurang dalam hidup kita. Karena kita memiliki cinta kasih yang universal. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah mengembangkan karuna. Apa perbedaan metta dengan karuna? Seringkali saya menyebut ini adalah sebuah paket. Satu kesatuan yang sangat sulit dipisahkan. Karena ketika sudah muncul metta sebagai landasan utama agar hati kita menjadi lembut, karuna akan memberikan sebuah reaksi di mana kita harus melakukan sesuatu. Bukan hanya sekedar berpikir, bukan hanya sekedar merasakan di dalam hati, tapi melakukan sesuatu dengan badan jasmani. Untuk apa? Meringankan penderitaan orang lain. Perbuatan yang berlandaskan cinta dan kasih sayang begitu luar biasa bagi kita semua. Kita akan melihat semua makhluk bagaikan diri kita sendiri yang tentu ingin berbahagia dan tidak ingin menderita. Dan seringkali orang yang berlandaskan cinta dan kasih sayang, metta dan karuna tidak segan untuk mengangkat orang lain dari penderitaan yang mereka lalui. Mengurangi, meringankan penderitaan-penderitaan yang ada. Inilah yang kedua, dengan mengembangkan karuna atau kasih sayang. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah menyempurnakan UPK. Apa itu UPK, sahabat sekalian? UPK merupakan keseimbangan batin, di mana ketika kebencian sedang mengendalikan kita, di mana ketika kondisi yang tidak mengenakan sedang berada dan menghampiri kita, ketika batin kita seimbang. Dengan istilah yang mungkin sudah cukup eksis hingga saat ini. Mereka yang memiliki batin seimbang, ketika mereka dipuji, mereka tidak mudah terbang. Dan ketika mereka dihina atau dicaci, mereka tidak mudah tumbang. Begitu luar biasa. Dia tidak terkendali oleh kondisi, tapi dia mengendalikan kondisi itu sendiri. Inilah teman-teman sekalian yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah berusaha tidak memikirkan dan memperhatikan. Atau kalau saya kemas dengan istilah let it go, lepaskan. Ketika teman-teman membenci atau marah kepada satu objek, semakin dipikirkan, semakin diperhatikan, itu akan membuat kita semakin menderita. Tapi cobalah, lepaskan beban itu. Tinggalkan beban itu. Biarkan pikiran kita terbuka dengan bebas. Tidak membawa bangkai, tidak membawa kentang busuk atau apapun itu di dalam saku, celana atau baju kita. Semakin teman-teman seringkali membawa hal-hal yang tidak baik tersebut, busuk, bangkai dan sebagainya, yang mencium aromanya kita. Yang merasakan beban penderitaan juga kita. Maka alangkah baiknya lepaskan dan jangan begitu dipikirkan. Jangan selalu disimpan dalam hati dan pikiran kita. Ini yang keempat. Dan terakhir sahabat-sahabatku sekalian, yang kelima adalah memahami bahwa segala sesuatu yang muncul, baik itu manusia, baik itu momen, baik itu apapun itu, yang tidak menyenangkan bagi kita,
itu tidak lain dan tidak bukan adalah buah dari apa yang sudah kita tanam. Entah di masa yang kapan, entah di masa lalu, entah di kehidupan yang lalu atau kapanpun itu. Maka istilah sederhananya memahami kama pala, buah dari perbuatan. Sebaik-baiknya kita dengan orang yang sangat kita sayang, namun ketika suatu hari kita dihianati, itu adalah buah karma kita. Setelah Anda semua memahami poin ini, setiap masalah kebencian dan amarah selesai hari ini. Maka Anda akan lahir kembali menjadi seseorang individu, menjadi seorang manusia yang bebas dari rasa kebencian, yang mampu mengendalikan amarah, mampu mengembangkan kesabaran, cinta, dan kasih sayang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan itu akan merasa begitu damai, itu akan terasa begitu indah. Demikianlah sahabatku sekalian, praktekkanlah terus Dhamma Sang Buddha yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Barang siapa yang memiliki kesabaran, bertindak berlandaskan cinta dan kasih sayang, dan memutuskan segala sesuatu dengan bijaksana, mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kebahagiaan. Baik di kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Semua makhluk akan bersuka cita menyambut kemanapun dia berada. Demikianlah sahabat-sahabat sekalian, topik pada kesempatan kali ini, don't be angry. Mudah-mudahan menjadi pegangan buat kita, menjadi prinsip buat kita, dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Akhir kata, terimalah kembali salam dalam Dhamma. Terpujilah para Buddha. Namo Buddhaya.